wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aryan Hidayat dengan NIM 19234090 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Koleksi yang dibimbing langsung oleh Ibu Gustina Arlianti dan menjelaskan tentang materi identifikasi dan seleksi bahan pustaka. Baiklah, yang pertama adalah penjelasan tentang alat bantu seleksi. Alat bantu seleksi dimaksudnya untuk mempermudahkan pemilihan bahan pustaka yang diperlukan dan sebagai alat verifikasi dan identifikasi, yaitu sebagai acuan untuk mengetahui data bibliografi yang besar dan lengkap, seperti pengarang, judul, ISBN atau ISSN atau masih tersedia di pasaran atau tidak. Alat bantu seleksi adalah alat bantu yang dapat membantu pustakawan untuk memutuskan apakah sebuah atau sekelompok bahan pustaka akan diseleksi karena informasi yang diberikan dalam alat tersebut tidak terbatas pada bibliografi, tetapi juga mencakup keterangan bahan pustaka tersebut dan keterangan lain yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Yang kemudian ada itu B, alat identifikasi dan verifikasi. Alat identifikasi dan verifikasi adalah alat bantu seleksi yang hanya mencantumkan dan bibliografi bahan pustaka. Contohnya adalah alat identifikasi dan verifikasi adalah katalog penerbit, berbagai jenis bibliografi dan katalog perpustakaan penting untuk mengetahui keberadaan bahan pustaka untuk subjek atau media tertentu. Alat bantu seleksi yang sangat berperan dalam proses seleksi adalah ditinjauan buku. Hal ini dikarenakan dengan yang pertama, pustakawan tidak mungkin melihat sendiri judul baru untuk dievaluasi. Yang B, jumlah buku dan bahan pustaka lain yang terbit setiap tahun terlalu banyak untuk dibaca dan dievaluasi. Kemudian itu ada yang C, perpustakaan jarang yang mempunyai spesifikasi subjek dalam semua bidang subjek yang diwakili dalam koleksinya. Alat bantu seleksi perlu dievaluasi, cocokkah apabila dipakai di tipe perpustakaan tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menilai alat bantu seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan untuk apa diseleksi, yang kedua cakupan untuk apa diseleksi, kemudian yang ketiga kecepatan di dalam seleksi, yang keempat atau penulisan, kelima isi tinjauan yang diseleksi, keenam data bibliografi, ketujuh penyajian, ke-8 kegunaan, 9 format fisik, dan 10 harga. Kemudian itu bagian yang C, 8 kategori alat bantu seleksi. Yang pertama, sumber informasi buku-buku yang baru diterbitkan. Ada penerbit tertentu yang mengeluarkan buku referensi yang mendaftar buku-buku yang diterbitkan pada tahun itu. Dan daftar itu dikeluarkan setiap minggu, ada yang setiap bulan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu katalog, brosur, dan lembar promosi. Katalog penerbit bisa juga memberi informasi mengenai buku yang akan diterbitkan. Informasi yang dalam katalog penerbit adalah pengarang, judul, tahun, ISBN atau ISSN, harga cakupan subjek, relevansi pemakaian, dan penjelasan tentang isi bahan pustaka. Sumber-sumber informasi berbentuk katalog penerbit, brosur, atau lembar promosi. Ketiga ada tinjauan buku. Tinjauan buku-buku masa kini. Tulisannya membahas dan menilai isi suatu judul buku. Penilaian karena biasanya dilakukan oleh pakar di bidang ilmu yang berkaitan dengan isi buku. Yang keempat ada tentang bibliografi nasional. Daftar buku yang dikeluarkan oleh perpustakaan atau lembaga lain, baik dalam badan pemerintahan maupun badan swasta. Yang kelima itu adalah pangkalan data terpasang. Books in Imprint atau BIP memuat data bibliografi buku yang telah diterbitkan imprint dan dapat dipesan, berisi sekitar 840.000 judul dengan lebih kurang 200.000 ulasan full text, CD-ROM, dan BIP, diterbitkan oleh broker Amerika Serikat. Yang keenam ada buku-buku terbaik yang daftar yang direkomendasikan dan dikoleksi inti. Beberapa publikasi dari negara maju mendaftar buku-buku yang dianggap baik atau dianggap patut direkomendasikan untuk dibaca baik oleh kalangan tertentu ataupun publik. Yang ketujuh yaitu ada tentang bibliografi subjek. Publikasi yang mendaftar judul-judul buku dalam bidang tertentu dan biasanya dikeluarkan oleh perpustakaan di lingkungan tertentu atau lembaga lain, baik instansi pemerintah maupun swasta. Yang ke-8 maupun itu yang terakhir tentang daftar tambahan koleksi.
Daftar tambahan koleksi merupakan publikasi yang mendaftar buku-buku yang baru diterima oleh sebuah perpustakaan. Ya baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam rangka pengerjaan UAS mata kuliah manajemen koleksi ini. Ada kata-kata yang kurang atau lebih mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.